Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari Prodi Agribisnis semester 3 dengan NIM 091058092104 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidrap Rampang dengan mata kuliah Manajemen Agribisnis. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang definisi agribisnis, sistem dan subsistem bisnis dan pelaku usaha perkembangan agribisnis. Pertama, definisi agribisnis. Agribisnis merupakan salah satu sektor usaha, bahkan dinyatakan sebagai megasektor yang paling banyak menjadi perhatian. Saat perhatian diberikan atas ketersediaan pangan, pengembangan biofuel, perkembangan industri kosmetik, wisata agro, konsep agribisnis hampir selalu disertakan dalam pembahasan tersebut. Namun demikian, apa sebenarnya agribisnis itu? Agribisnis adalah penjumlahan total dari seluruh kegiatan yang menyangkut manufaktur dan distribusi dari serangkaian kegiatan yang dilakukan usaha tani, serta penyimpanan, pengolahan, dan distribusi dari produk pertanian, serta produk-produk lain yang dihasilkan dari produk pertanian. Definisi tersebut kemudian dirujuk dan digunakan oleh peneliti dan penulis lainnya. Agribisnis mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan produksi, distribusi, dan pasokan input pertanian seperti bibit, pupuk, alat, dan mesin. Kegiatan produksi usaha tani menyimpan, pengolahan, dan distribusi produk pertanian yang dihasilkan perdagangan termasuk grosir, perdagangan besar, atau eceran. Kegiatan usaha untuk mengkonsumsi produk pertanian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agribisnis adalah sistem rangkaian usaha-usaha atau bisnis-bisnis mulai dari usaha pengadaian sarana produksi, usaha tani, usaha pasca panen, usaha sortasi, penyimpanan dan pengemasan produk pertanian, usaha industri pengolahan produk pertanian, dan berbagai usaha mengantarkan produk berbasis pertanian sampai ke konsumen. Sistem rangkaian usaha itu seperti lembaga pelayanan pembiayaan, lembaga pelayanan informasi, dan lembaga pemerintah yang mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang terkait. Selanjutnya, kedua, sistem dan subsistem. Definisi agribisnis menjelaskan bahwa agribisnis memiliki lingkupan yang lebih jauh lebih luas dari sekedar pengertian bertani, bercocok tanam, atau pertanian primer. Agribisnis adalah sejumlah usaha yang terangkai dalam satu sistem dan terdiri atas beberapa subsistem. Sistem agribisnis mencakup 4 subsistem. 1. Subsistem agribisnis hulu. Kegiatan usaha yang menghasilkan dan memperdagangkan sarana produksi pertanian primer seperti industri pupuk, obat-obatan, bibit, benih, serta alat dan mesin pertanian. Kedua, subsistem usaha tani yang juga disebut sebagai sektor pertanian primer. Ketiga, subsistem agribisnis hilir. Kegiatan usaha yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan baik dalam bentuk siap dimasak ataupun untuk digunakan maupun siap dikonsumsi. Kegiatan perdagangan di pasar domestik dan internasional. Keempat, subsistem jasa pelayanan pendukung seperti lembaga keuangan dan pembiayaan, transportasi, penyuluhan dan layanan informasi agribisnis, penelitian dan pengembangan kebijakan pemerintah, dan asuransi agribisnis. Masing-masing subsistem terdiri atas kegiatan usaha termasuk kegiatan usaha bertani. Para petani mendominasi subsistem on-farm. Usaha-usaha tersebut berdiri dari maupun bergabung dalam kelompok atau koperasi. Dapat pula dibentuk perusahaan yang memiliki kegiatan usaha di beberapa subsistem. Perdagangan sistem tersebut menyatakan bahwa kinerja masing-masing kegiatan dalam sistem agribisnis tersebut, kinerja pertanian on-farm akan sangat ditentukan oleh keterkaitannya dengan subsistem lain.
Dengan demikian, penanganan pembangunan pertanian tidak dapat lagi hanya dilakukan terhadap aspek-aspek yang berbeda dalam subsistem on-farm, tetapi juga harus melalui penanganan aspek off-farm secara integratif. Berdasarkan pendapatan tersebut, agribisnis menjadi suatu konsep yang menempatkan kegiatan pertanian sebagai suatu kegiatan yang utuh dan komprehensif, sekaligus sebagai suatu konsep untuk dapat menelan dan menjawab berbagai masalah tentang dan kendala yang dihadapi pembangunan pertanian, sekaligus juga untuk menilai keberhasilan pembangunan pertanian serta pengaruh terhadap pembangunan nasional secara lebih tepat. Kegiatan dipandang sebagai suatu kegiatan agribisnis dinilai merupakan cara yang tepat dalam menghadapi berbagai perkembangan yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang baik dalam lingkupan nasional maupun internasional. Jadi, agribisnis merupakan cara baru memandang pertanian, atau dapat pula disebut bahwa agribisnis merupakan yang lebih utama memandang pertanian secara keseluruhan. Pengertian umum mengenai agribisnis tersebut dapat dikembangkan dalam perspektif pengalaman tertentu sesuai dengan sudut pandang yang diinginkan, sehingga mengembangkan pendekatan ekonomi makro dan ekonomi pembangunan untuk melihat agribisnis. Dalam sudut pandang ini, agribisnis merupakan suatu megasektor perekonomian karena mencakup banyak sektor baik secara vertikal maupun secara horizontal. Berdasarkan pandangan itu, agribisnis menjadi kegiatan ekonomi yang memberikan sumbangan terbesar dalam perekonomian nasional, baik dilihat dari sumbangannya terhadap pendapatan nasional dan daerah, kesempatan kerja secara nasional dan daerah, ekspor non-migas maupun penciptaan nilai tambah. Kondisi tersebut kemudian menyangkut pula kedudukan yang sangat penting yang seharusnya diberikan kepada agribisnis dalam strategi pembangunan ekonomi nasional daerah. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan struktur perekonomian nasional, kiranya perlu dilihat dimensi keterkaitan antara sektor dalam sistem agribisnis, khususnya pertanian, perdagangan, industri, dan lembaga keuangan, untuk mendapatkan gambaran mengenai peran sebenarnya sektor pertanian. Dengan demikian, terjadinya reorganisasi penanganan pertanian dari pendekatan sektoral. Selanjutnya, bisnis dan pelaku usaha. Agribisnis mengedepankan aspek bisnis dan pelaku bisnisnya dilihat dari sudut pandang ini. Agribisnis dapat diartikan sebagai kegiatan yang terkait dengan pertanian dalam arti luas sebagai pengertian sistem sebelumnya yang terdiri atas satu atau banyak unit usaha dengan pengolahan organisasi atau unit usaha yang dilakukan secara rasional yang dirancang untuk mendapatkan nilai tambahan komersial yang maksimal dengan menghasilkan barang dan atau jasa yang diminta pasar. Dalam agribisnis, proses transformasi material tidak terbatas pada budaya, proses biologi, dan biota. Untuk memperkuat posisi tersebut, tawar dalam interaksi dengan mitra transaksi di pasar, ikatan keterkaitan fungsional dari kegiatan-kegiatan tersebut secara terpadu dalam suatu sistem agribisnis yang secara sinkron menjamin kinerja dari masing-masing suatu subproses akan menjadi pemberi nilai tambah yang menguntungkan baik dari dirinya maupun secara keseluruhan. Agribisnis merupakan kumpulan perusahaan-perusahaan atau bentuk unit usaha lain dari berbagai kegiatan usaha, mulai dari pengadaan dan distribusi sarana produksi, usaha tani, pengolahan, sampai distribusi dan pemasaran. Kurang tepat jika agribisnis dan agroindustri dinyatakan secara terpisah sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Agroindustri memiliki pengertian sebagai suatu kegiatan usaha yang mengolah bahan baku yang berasal dari tanaman atau
hewan. Pengolahan tersebut dapat mencakup berbagai bentuk transformasi dan preferensi melalui pelaku fisik dan kimia, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi. Terdapat pelaku-pelaku usaha yang menjalankan fungsi-fungsi produktif dalam masing-masing subsistem di dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, agribisnis dibangun oleh kumpulan pelaku bisnis dan pelaku lain yang interaksi di antaranya membangun keseluruhan sistem agribisnis yang bersangkutan. Walau memang terdapat satu pelaku usaha yang menguasai hampir seluruh komponen subsistem dalam satu agribisnis, baik di Indonesia maupun di dunia, tidak ada satu pelaku usaha pun yang benar-benar menguasai seluruh sistem agribisnis. Dengan demikian, agribisnis adalah subjek atau pelaku sosial yang pada dirinya sendiri bersifat mandiri sekaligus berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, yaitu kemampuan untuk eksis, berkarya, berkembang, beradaptasi, dan bersosialisasi. Sebagai konsekuensi, pelaku sistem agribisnis memiliki daur hidup, lahir, tumbuh, berkembang, berkarya, bermasyarakat, bahkan menurun dan mati. Dalam hal ini, pelaku agribisnis dapat dilihat dari beberapa aspek. Jika dilihat dari jumlah, pelaku agribisnis Indonesia memiliki jumlah yang sangat banyak. Perlu dicermati bahwa di Indonesia terdapat pelaku kegiatan usaha on-farm dalam semua tingkatan pada waktu yang sama. Pelaku kegiatan pertanian dapat dimulai dari mereka yang masih sekedar mengumpulkan kebutuhan hidupnya langsung dari alam, masyarakat berburu, pengumpulan produk hutan, masyarakat kubu di Jambi, suku Saka di Riau, atau suku laut di Kepulauan Riau merupakan contoh dari kelompok ini yang sangat menguntungkan hidupnya pada kondisi alam. Tepat mereka tinggal kenimpan sumber daya alam dalam bentuk hutan atau laut menjadi andalan penyediaan kebutuhan hidup karena belum ada satu tempat sedikit pun sekali proses budidaya. Para pelaku langsung terlibat dalam pembangunan sistem agribisnis Indonesia secara struktural dapat dibedakan dalam dua kelompok seperti berikut. 1. Sistem agribisnis dioperasikan oleh perusahaan besar seperti BUMN dan swasta yang memiliki karakteristik penggunaan teknologi tinggi, modal besar, dan kemampuan manajerial yang baik. 2. Pelaku agribisnis berskala kecil yang didominasi petani-petani kecil dengan berbagai keterbatasan sumber daya lain, modal dan sumber daya manusia, penggunaan teknologi sederhana dan kemampuan manajerial yang kurang memadai, masih ditambah pula keterbatasan akses. Agribisnis juga dilakukan oleh badan usaha milik negara atau BUMN, baik yang bergerak di bisnis on-farm dan agroindustri maupun yang bergerak di bidang pemasaran dan perdagangan. Perusahaan swasta agribisnis umumnya menggunakan badan usaha JV atau PT. Jumlah perusahaan swasta ini semakin lama semakin banyak. Selain badan usaha perseorangan dari para petani, pelaku usaha swasta dalam bentuk PT selalu menjadi pelaku utama dalam sistem agribisnis secara keseluruhan. Selain itu, seperti juga telah ditemukan sebelum saat ini, jumlah perusahaan multinasional yang bergerak dalam agribisnis di Indonesia juga telah semakin banyak, baik dalam bentuk penanaman modal asing maupun dalam bentuk kerjasama. Selanjutnya, keempat, pengembangan agribisnis. Perkembangan agribisnis. Sejarah perkembangan agribisnis merupakan bagian dari sejarah pertanian sekaligus dari sejarah umat manusia baik di Indonesia maupun di negara dunia lain. Hanya saja sejarah perkembangan pertanian di Indonesia sangat dipengaruhi proses penjajahan yang lama yang hakikatnya mengurus kekayaan alam di Indonesia di bidang pertanian. Sejarah pertanian dunia.
petani segera pindah saat hasil taninya mulai menurun. Penduduk padang pasir biasanya berpindah-pindah sambil membawa serta ternaknya untuk mencari padang rumput sebagai sumber pakan ternak. Penduduk hutan tropis membakar hutan untuk bertanam selama 1-2 tahun lalu berpindah lagi ke arah lain dari hutan. Setelah manusia menemukan cara untuk bertanam dan memelihara ternak, proses peningkatan kemampuan bertumbuh sejalan dengan proses kesadaran akan kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang terhadap sesuatu aktivitas tertentu, di samping kesadaran akan beragamnya kebutuhan hidup. Hal ini dikenalkan sebagai spesialisasi dalam pengusahaan komunitas yang pada awalnya terutama disebabkan kesesuaian agroklimat, namun kemudian berkembang sehingga lebih ditentukan oleh kemampuan kerja individu manusia. Kemampuan budidaya yang meningkatkan tersebut kemudian menghasilkan produk-produk yang melebihi kebutuhan sendiri. Terlepas ini, pada gilirannya kemudian mendorong terjadinya pertukaran akibat adanya kebutuhan yang beragam. Barter sebagai mekanisme transaksi paling awal cikal bakal kegiatan pasar memang lahir dari pertukaran kebutuhan hidup paling mendasar dari manusia, yaitu pangan dan papan. Setelah tanaman sosial masyarakat berkembang, terutama akibat pertambahan penduduk, mekanisme barter menjadi sulit dan tidak efisien. Lahir sistem uang sebagai alat tukar. Menetrasi kegiatan pertanian dengan adanya uang kemudian mengubah sama sekali arah perkembangan yang mulailah berkembang kegiatan pertanian yang tidak berorientasi pada sekedar pemenuhan kebutuhan sendiri, tetapi berorientasi pada pencapaian keuntungan dan motif komersial pada umumnya. Pada saat ini, inilah aspek bisnis mulai memasuki dunia pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arah perkembangannya mulailah berkembang kegiatan pertanian yang tidak berorientasi pada sekedar pemenuhan kebutuhan sendiri, tetapi berorientasi pada pencapaian keuntungan dan motif komersial pada umumnya. Pada saat ini, inilah aspek bisnis mulai memasuki dunia pertanian.